pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bacaan firman Tuhan saat ini telah Bapak Ibu dengarkan. Temanya adalah menjadi penjala manusia. Di situ pada ayatnya yang ke-5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Itu adalah menunjukkan, Bapak dan Ibu, pergumulan murid-murid Yesus semalam suntuk yang ingin menjala ikan itu gagal. Kegagalannya itu karena dia menurut kemauannya sendiri. Tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu, majulah kamu ke tengah, ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu." Loh, semalam suntuk aku gak entuk apa-apa kok dikongkon nyebarno jala, tapi gak apa-apa, karena Engkau yang memerintah, aku tebarkan. Enggak taunya hasilnya luar biasa. Lah ini yang menjadikan para murid itu heran dan takjub. Karena apa? Karena para murid itu tidak mengerti bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus itu. Yang ia ikuti itu adalah Mesias, juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Lalu Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus, "Jangan takut, setelah ini kamu akan menjadi penjala manusia." Yang kita perlu perhatikan Bapak dan Ibu, bukan menjala manusianya, tapi dari mana kita bisa menjala manusia. Karena menurut kepada perintah Tuhan Yesus. Hanya kalau menurut kepada perintah Allah, orang akan mampu melakukan apapun juga yang mustahil baginya. Nah inilah yang perlu kita gumulkan, menjadi penjala manusia itu bukan hanya Simon Petrus saja, tapi orang percaya yang ada di bumi ini, semuanya diminta supaya dapat menjala manusia, mengembalikan orang-orang berdosa kepada hadirat Allah, supaya mereka semua menjadi anak-anak Allah yang sesuai dengan ciptaan yang awal. Nah itulah yang menjadi pergumulan. Nah penjenengan pernah merasakan enggak bahwa penjenengan juga diutus menjadi penjala manusia? Kalau Simon Petrus kan sudah jelas murid Yesus, kamu nanti akan menjadi penjala manusia. Bagaimana Simon Petrus menjala manusia? Simon Petrus itu dengan murid-muridnya itu datang kemana-mana melayani orang-orang yang mengikut dia. Memberikan petunjuk bagaimana ia dapat mengenal Tuhan Yesus. Nah sekarang kalau kepada praksisnya, untuk kita orang percaya, penjenengan warga GKJW Jemaat Ponorogo, kalau diperintahkan nanti kamu akan menjadi penjala manusia. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjadi penjala manusia? Menurut kepada perintahnya Tuhan Yesus. Perintahnya apa? Di dalam Alkitab ini perintahnya banyak loh Bapak dan Ibu. Perintahnya banyak.
hendaklah kamu rendah hati, hendaklah kamu penuh cinta kasih, hendaklah kamu saling menolong satu dengan yang lain. Hendaklah engkau menebarkan jalamu untuk menjaring orang-orang itu di dalam kasih Tuhan. Jadi hidupnya orang percaya ini harus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di bumi yang luas ini. Sekarang teladan apa yang harus kita berikan? Kita kan hidup di tengah masyarakat banyak. Seperti Tuhan Yesus tadi katakan. Naik perahu, majukan ke tempat yang jauh dari tepi danau. Di tempat yang dalam. Itu artinya kita harus di tengah dunia yang luas ini, kita tersebar. Penjenengan diaspora di antara masyarakat dunia. Nah disitulah kita harus bisa menampilkan, mewujudkan kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Dengan cinta kasih, dengan kepedulian, dengan kerendahan hati, kesabaran suka menolong dan membantu orang lain. Kalau ada yang sakit, kita upayakan supaya mereka memperoleh perawatan dan menjadi sembuh. Itu jala yang harus kita tebarkan. Sehingga dengan demikian semua melihat, sopo wong iki, orang kayak gitu kok bisa melakukan seperti ini. Sehingga aku merasa bahagia, aku merasa senang. Itu yang menjadikan orang lain senang dan tertarik. Nah itulah yang menjadi penjala manusia. Memulihkan orang-orang itu lalu tanya, wong iki apa toh? Orang Kristen. Orang Kristen itu siapa toh? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Agama apapun sekarang ini sudah mempelajari perbandingan antar agama, termasuk agama Kristen. Dan banyak orang yang sudah mulai menguasai teologi Kristen. Dan sudah banyak yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar juru selamat dunia. Apakah kita harus membawa membawa Alkitab khotbah di pasar-pasar? Bukan. Sikap hidup. Seperti yang saya pernah guyonan. Kalau orang Kristen ke pasar, gak kakean ngenyang. Niki pira Bu Pak iki? 1 kilo 30 nggih Bang, gak timbangan 1 kilo. Ndak usah yang selawe 17 setengah kurang 5 setengah aja kok digandoli lah itu. Kalau naik becak juga gitu. Dari sini ke pasar lagi berapa? 20. Kalau PP 40. Wes numpak. Lalu dikasih kan 40, dikasih uang 50. Wis gak usah sosok Pak PN. Itu penebaran cinta kasih. Kita memberikan kelegaan kepada orang lain. Kalau orang itu senang dengan sisa uangnya 10.000 dan gembira, itulah surga bagi saudara. Karena Bapak dan Ibu bisa membuat orang lain bergembira hanya pemberian uang 10.000 saja. Nah inilah merupakan suatu tindakan perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Kalau nawar ya nawar tapi ojo nemen-nemen. Mosok toko Dewi Kunti nang pasar Legi 20.000. Kalau orangnya jawab, sing metekol iki sikil Bu, duduk mesin. Sing metekol iki wetenge luwe Bu, perlu mangan. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang memalukan, ya kan? Itu contoh-contohnya. Monggo kepada kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi murah hati, lemah lembut? Murah hati, lemah lembut, saling perhatian, memberikan apa yang menjadi keperluan mereka. Larang didik gak apa-apa.
tapi membawa sukacita bagi orang lain, itulah jala yang akan membawa manusia ini kepada kerajaan Allah. Itu yang perlu kita renungkan. Kitab suci ini banyak. Panjenengan sudah diajak oleh Komisi Teologia memulai gemar membaca Alkitab. Tapi jangan gemar membaca Alkitab saja. Mek seneng maca tok seperti komik ya. Saya enggak setuju kalau gemar membaca Alkitab. Gemar membaca dan mendalami arti Alkitab. Enggak ada orang yang mau suka merenungkan, ngoncei lalu menggali sedalam-dalamnya Alkitab. Kalau diajak PA, enggak suka. Kalau Pak Pendeta setiap minggu itu mesti memberikan PA. Mari kita PA masih gitu. Diajak menggali sedalam-dalamnya. Cuman Pak Pendeta masih membutuhkan pertanyaan dari warga jemaat. Saya tahu bahwa banyak yang kurang paham, kurang mengerti. Tapi apakah ada di dalam hati kita bertanya, Pak, nopo artine niki, nopo artine niki? Yang ditulis di situ kemarin ada beberapa istilah. Bahasa yang asing bagi kita. Dia menjelaskan macam-macam, jelaslah itu semua. Enggak. Saya enggak yakin kalau panjenengan ngerti khotbahnya minggu kemarin. Dengan diberi situ tulisan. Nah inilah yang menjadikan peringatan pada saat ini, pada waktu kita sidang pertemuan KRW ini kita harus berani. Kalau enggak ngerti dicatat. Apa sih artinya itu? Saya kemarin dengar tapi tidak paham. Biar dijelaskan. Monggo ya, jadi kepada ibu dan bapak, jangan hanya membaca Alkitab. Senang maca kitab bar kuwi digletakne. Gak dipahami, gak dioncei, gak digali. Itu yang seringkali saya katakan kepada Komisi Teologi. Gak ono gunane, Bu. Mereka harus memberi jawaban. Saya telah membaca Matius 1, 2, 3. Ayat ini mengatakan begini, ini apa maksudnya? Kalau menemu perbedaan, ayat ini dengan ini kemarin kok berbeda. Kenapa kok ada perbedaan? Lah itulah yang ada arti penggalian. Sehingga panjenengan tidak membaca saja, mengerti apa yang dikehendaki firman Tuhan. Hanya orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan di dalam hatinya, itulah orang yang berbahagia. Ini yang menjadikan sesuatu yang perlu kita pahami. Panjenengan kepingin bahagia, tapi tidak membaca, tidak menerima firman dan menyimpan dalam hati, digumulkan terus, ya agak bahagia. Seperti Pak Pendeta katakan, dengan limpahan harta benda itu bukan berarti itu menyenangkan hati. Benar menyenangkan hati, tapi tidak ada Tuhan, podo wae dengan sia-sia. Ini pemahamannya gitu. Monggo ya, jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara harus paham terhadap firman yang panjenengan waos. Panjenengan rajin membaca. Saya lihat pada tahun yang lalu ada 25 orang yang rajin setiap hari saya sudah ini. Nah kalau bacaan yang kedua ini, panjenengan harus membuat pertanyaan terhadap kalimat yang tidak kita mengerti. Dan juga kita pergumulkan pertanyaan yang sudah mengerti. Kenapa kok kuduning ini? Kenapa kok kita diminta supaya rendah hati? Kangge napa panjenengan kok dipun utus rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Karena Tuhan adalah Allah yang rendah hati. Yang mendahului mencintai umat yang telah berdosa ini.
Dia datang ke dunia untuk menebus dunia, supaya dunia menjadi sorga, mengorbankan, meninggalkan kekayaan sorgawi, tinggal dalam kemiskinan di dalam dunia yang fana. Maka dari itu kita perlu rendah hati. Kenapa kita harus saling tolong-menolong? Karena aku selalu berupaya menolong kamu. Kenapa kamu harus saling mengerti satu dengan yang lain? Karena aku mengerti siapa kamu dan apa yang kau inginkan. Sebelum kau minta, aku sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Itu Tuhan. Monggo Tuhan Allah itu sangat luar biasa. Maka dari itu kalau dia, bagaimana kabar saudara-saudara? Luar biasa. Apaan sih yang luar biasa? Allah yang luar biasa. Penjenengan tidak luar biasa. Maca kitab ae gak ngerti kok. Maca iso tapi orang ngerti karepe. Ngono ngomong luar biasa kalau ditanya. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa enggak ngertinya. Ini yang menjadi pergumulan kita. Makanya kalau ada pertanyaan, bagaimana kabar saudara luar biasa? Saya rasanya, aduh, wong-wong iki luar biasa. Gak ngerti ngomong luar biasa. Allah yang luar biasa. Kalau saya gak luar biasa. Tapi saya ya gak jawab. Kurang luar biasa, enggak gitu. Nanti kan saya jawab sendiri, jadi guyon. Saya enggak jawab. Bagaimana saudara? Aku belum mengerti. Walaupun sudah lama jadi pendeta, sudah menghabiskan kitab suci ini beberapa puluh kali membaca, tapi saya belum luar biasa. Saya tidak sanggup untuk mengatakan luar biasa untuk diri saya. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa apa nih? Urip ana susah sambatan luar biasa. Hidup dalam kesulitan dikit saja sudah berkeluh kesah. Ngono kok luar biasa. Nah ini jadi saya tidak sanggup menjawab luar biasa. Monggo jadi ibu dan bapak, mari kita bersama-sama menampilkan diri di dunia ini dengan menebarkan jala rohani supaya manusia-manusia semua menjadi manusia rohani seperti yang dikehendaki Allah. Kalau ke pertemuan di PKK, pertemuan di mana, di RT, di RW, di mana saja, itu merupakan lautan yang dalam. Tapi Tuhan tidak menyuruh tebarkan jalamu. Tapi kita sudah mendengar perintahnya kepada Simon, tebarkan jalamu. Di lautan ini aku sudah tidak dapat ikan Tuhan, semalam suntuk. Tapi karena kamu menyuruh aku tebarkan juga. Nah inilah pergumulannya, kita harus menebarkan jala rohani kita, yaitu cinta kasih. Tetap cinta kasih. Karena apa? Allah itu kasih. Kita menebarkan cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah itu kepedulian kepada orang lain. Tapi saya juga sering mengeluh. Kalau adik saya ngomong gini, aku bayaran wulan iki entek. Lah apa kok entek, Dik? Lah apa ndek gereja iku ana wong gak duwe. Terus ngomong nang aku, Bu, meneh anakku iki bayar sekolah, duwike kurang sakmene. Nyilih dulu iso kasih. Ana wong nyilih iku dikeki. Lho ya salah kowe lah apa mbok keki. Yo gak mentolo Mas wong gak duwe kok. Padha wae engko nek mara-mara pulang ngarep kurang meneh ya apa lak gasok nyumbang aku. Nah ini itu pergumulan-pergumulan yang perlu kita lakukan sebaik-baiknya. Bayaranku entek. Warga gereja itu akeh sing berkeluh kesah. Anake mlebu rumah sakit gak iso mbayar. Piro bayare? 1 juta sekian. Kula mboten saged, kula nyuwun ngambil wis gak usah nyilih gulen. Aja dipikir. Lah ngono bayaranmu gak entek ben bulan.
Tapi itu kalau menurut manusia saya salah, Pak. Salah. Tapi menurut Tuhan gak salah. Benar. Itulah jala yang harus kau tebar. Supaya menggait orang-orang itu. Meskipun sudah seiman, tapi orang ini perlu digait. Supaya menjadi keluarga kerajaan Allah yang sempurna. Monggo jadi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama menebarkan jala rohani kita, supaya membawa banyak orang masuk dalam persekutuan anak-anak Allah. Kalau gereja kita tidak ada istilahnya menarik orang ke dalam gereja, tapi memberikan contoh teladan yang menarik bagi orang lain, membawa kebahagiaan, kesempurnaan hidup, sehingga terjadi damai sejahtera. Itu Bapak dan Ibu, jadilah penjala-penjala manusia yang memiliki hikmat yang dari Tuhan. Saya percaya Ibu dan Bapak akan dapat menggali firman Tuhan sedalam mungkin. Kalau kepada Ibu dan Bapak yang sepuh-sepuh itu seringkali pergumulannya juga banyak yang perlu didampingi oleh anak-anak dan keluarga yang muda. Supaya mereka dijelaskan, diberikan pengertian, pemahaman. Apa artinya kita memperoleh harta seluruh dunia ini? Tapi kalau hidup kita akan menjadi sia-sia. Karena di bawah kolong langit ini semua dinyatakan oleh pengkhotbah itu sia-sia. Mendapatkan hasil kerja yang berlimpah-limpah, menghimpun semuanya sia-sia. Kalau itu hanya untuk kesenangan sebagai manusia. Kekayaan yang berlimpah sia-sia. Kalau itu tidak berguna bagi kemuliaan Allah. Monggo. Untuk apa penjenengan jadi orang pandai? Tapi kepandaian penjenengan tidak dipakai untuk kemuliaan Allah. Untuk diri sendiri, untuk mendapatkan penghasilan yang banyak. Untuk bisa sombong di tengah teman-temannya. Sia-sia. Untuk apa kita mempunyai seluruh jagat raya ini? Kalau tidak untuk kemuliaan Allah. Mekaten patunggilan sonten menika kula pungkasi kanthi mugi-mugi panjenengan tansah saged nglampahi menapa ingkang dados pangandika lan prentahipun Gusti, matemah panjenengan dados keluarga kratoning swarga ingkang bahagia. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.